adik-adik, apa kabarnya? Baik, luar biasa. Yes, yes, yes. Kembali lagi di Sekolah Minggu Online bersama Kakak Angel. Siapa di sini yang sudah siap untuk mendengarkan ibadah online hari ini? Ya, apa juga. Yuk, sebelum kita memulai ibadah, apa yang harus kita lakukan? Berdoa. Yuk kita berdoa. Adik-adik, mari kita berdoa. Lipat tangannya, tutup mata. Tuhan Yesus yang baik, sebentar lagi kami mau melakukan ibadah online. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan. Amin. Firman Tuhan pada hari ini terambil dari Matius 5 ayat 13 sampai 16. Demikian firman Tuhan. Judul perikopnya adalah Garam Dunia dan Terang Dunia. Ayat 13, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah dia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya, selain dibuang dan diinjak orang. Ayat 14, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. 15, lagi pula orang tidak akan menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Ayat 16, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Amin. Nah adik-adik, tema kita pada hari ini adalah menjadi garam dan terang dunia. Adik-adik pasti sudah tahu dong, apa sih itu garam? Fungsi garam adalah untuk mengasinkan makanan supaya makanan itu ada rasanya. Dan juga garam itu kalau dimasukkan ke dalam air, rasanya akan menjadi apa? Ya, menjadi rasa asin. Anak Tuhan pun demikian, adik-adik. Kita harus menjadi garam bagi banyak orang. Tapi maksudnya adalah garam jika dimasukkan ke air yang juga ada isinya garam, itu tidak akan ada rasanya. Tapi kalau garam dimasukkan ke dalam air yang tidak ada rasa apapun, timbullah rasa asin. Maksudnya adalah kita harus menjadi orang yang baik, menjadi orang yang berbeda, tapi tidak perlu atau tidak harus karena ingin dilihat. Kemudian terang. Tuhan juga memerintahkan kita untuk menjadi terang, adik-adik. Berbeda dengan garam, jika garam tidak terlihat, terang harus terlihat. Jika melihat dari ayat 14 sampai 16 adik-adik, kita akan mengerti bahwa kita hidup sebagai terang yang dapat mengusir kegelapan. Karena ketika ada terang, maka kegelapan pun akan lenyap. Fungsi kita sebagai terang bagi orang lain adalah membawa penerangan bagi lingkungan di sekitar kita. Terang pun jauh lebih berguna jika di tempat yang gelap. Benar ya? Oleh karena itu, sebenarnya jika Tuhan menempatkan kita di tempat orang yang jahat, di tempat orang yang kurang baik, itu ada maksudnya loh adik-adik. Maksudnya adalah Tuhan mau kita menjadi terang di tengah-tengah kegelapan, menjadi terang di tengah-tengah orang yang tidak baik. Kenapa sih aku di keluarga ini? Kenapa sih aku sama teman-temannya seperti ini? Dan lain sebagainya. Itu adalah Tuhan mau kita menjadi orang yang berbeda. Apakah berat? Apakah sulit? Ya, itu sangat sulit adik-adik. Justru itu kita harus mengandalkan siapa? Ya, kita harus selalu mengandalkan Tuhan dimanapun kita berada.
menjadi garam dan terang itu tidaklah mudah. Apakah itu berat? Dan apakah itu sulit? Jawabannya adalah ya, itu berat dan sulit. Maka dari itu adik-adik, kita harus selalu mengandalkan Tuhan di setiap kehidupan kita. Karena kita tidak akan bisa melakukan itu. Kita tidak akan bisa menjadi garam dan terang tanpa kekuatan penyertaan dari Tuhan. Kita harus mempunyai hati yang tulus, mempunyai hati yang bijaksana untuk dapat melakukannya. Kita harus menjadi orang yang berbeda, menjadi orang yang baik tanpa harus dilihat. Kita harus menjadi orang yang berguna, bisa menjadi berkat, dan pastinya orang lain nanti akan tahu. Dua hal yang berbeda dengan satu arti. Manusia tidak akan kuat, manusia tidak akan bisa melakukannya tanpa penyertaan Kristus. Maka dari itu, kuncinya adalah tetap meminta penyertaan Tuhan untuk selalu menjadikan kita orang Kristen yang berbeda, menjadi orang Kristen yang bijaksana, rendah hati, tulus, dan selalu mengandalkan Tuhan dengan hati kita. Ingat, kita tidak bisa melakukan itu tanpa Tuhan Yesus. Setuju adik-adik? Sama seperti yang sekarang kita alami. COVID-19 masih menyertai kita, masih ada di kanan kiri depan belakang kita. Tapi jika kita percaya sama Kristus bahwa Tuhan akan selalu bersama-sama dengan kita, kita bisa sembuh, kita bisa selesai, dan kita bisa keluar dari pandemi. Setuju adik-adik? Mari kita berdoa. Jadi, untuk menutup ibadah kita, mari kita bersatu dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk ibadah hari ini. Kami boleh selesai, kami boleh mendengarkan firman Tuhan dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Tuhan Yesus, terima kasih. Kiranya firman Tuhan hari ini yang mengajarkan untuk menjadi terang bagi orang lain, boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus, tetap dengarkanlah kami ya Tuhan. Dengarkanlah doa-doa seluruh umat manusia yang masih dalam keterbatasan, masih dalam ketakutan, masih dalam pemulihan dalam COVID-19 ini. Tuhan Yesus, kami mau ini cepat selesai. Kami mau berkumpul dengan teman-teman di sekolah minggu maupun di sekolah. Kiranya Tuhan Yesus boleh dengarkan hingga kami boleh disehatkan, dipulihkan, dan kami boleh berkumpul lagi. Kami boleh ketemu lagi sama teman-teman dan saudara, dan COVID-19 ini selesai. Terima kasih Tuhan. Dengarkanlah doa kami yang tidak sempurna ini. Hanya di dalam anak-Mu Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, ayat hafalan kita terambil dari Matius 5 ayatnya yang ke-16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa-Mu yang di sorga. Amin. Adik-adik, ibadah online kita sudah selesai. Jangan lupa ya, apa? Ya benar, jangan lupa di like, subscribe. Oke, sampai ketemu di ibadah online sekolah minggu selanjutnya. Bye-bye, shalom, Tuhan Yesus memberkati.